kayak mau dikoreksi sama chef di depan saya ini. Oh iya, ini saya tadi dikasih waktu ya tadi. Ini luar biasa. Yang penting kita makan aja, nggak usah lanjut. Gimana kalau gua sama bapak ngobrol aja sih? Iya. Waktunya buka warung. Duh, apa iki? Kok oke men mine? Wah, denger kabare jarene si burung hari ini kedatangan tamu saka dunia permian. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Selamat datang di podcast Sang Hebat di Awal, Hebat Selamanya. Hari ini saya kedatangan tetangga saya. Tetangga itu bukan berarti sebelah rumah saya, cuma sebelah kota saya. Saya Solo, kebetulan yang datang kali ini UMKM dari kota Jogja. Nah, siapa? Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Monggo Ibu. Iya, selamat siang Mas Kaisang, sehat selalu, salam sehat. Saya Ralat, saya bukan dari Jogja. Loh, ini Saya Jogja. asli Jogja, tapi saya tinggal di Semarang. Oh. Iya, sudah mboro Mas. Berarti briefnya salah ini. Iya itu. Perkenalkan, saya dengan Ibu Tanti, saya bawa kekasih saya dengan Bapak Adi. Kami dari Semarang, dari CV Sundoro Indonesia, brand kami Bakmi Sundoro. Enggak. Saya kira mau jelasin lebih panjang atau apa gitu. Enggak. Oh, nanti kalau kepanjangan nanti pas kesang aja dulu deh. Takut saya. Bukan saya wawancarain. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih, Bapak. Mas. Udah Ya. jauh-jauh dari Semarang ya berarti. Dari ini? Semarang. Ya, betul, Semarang. Cuma dari Bakmi Sundoronya sendiri sebenarnya asli Jogja. Bakmi Jogja atau apa? Jadi kebetulan saya ini orang Jogja, Mas. Oke. Saya di Semarang sudah dari saya kecil. Nah, beberapa kali tuh saya kalau makan bakmi di Semarang tuh tesnya beda dengan bakmi Jogja. Ya, namanya di Semarang Ibu. Ya Iya. pasti beda. Karena kan Indonesia tuh kan kayak dengan bakmi ada bakmi Jawa, Iya. bakmi Jawa ada bakmi Solo ya Mas, Iya. bakmi Solo, bakmi Klaten, bakmi Gunung Kidul, bakmi Jogja. Nah, karena saya orang Jogja, di Semarang kebetulan nggak ada bakmi Jogja, akhirnya saya membuatlah bakmi Jogja ini tadi Mas. Sebenarnya sih bakmi dengan tes bakmi Jogja seperti itu. Sebenarnya apa yang membedakan bakmi Jogja ini dengan bakmi Semarang? Kalau saya tuh kayak nyoba ya bakmi godok. Jadi kalau bakmi Semarang itu Mas, dia masaknya lebih dengan bawang putih kayak cairan putih gitu Mas, kayak mie kopiok gitu. Iya. Jadi bawang putih cuman paling ditumbuk gitu. Kalau bakmi Jogja ini dia banyak rempahnya. Jadi ada bawangnya, brambangnya, kemiri. Kita juga ada kasih ebinya supaya harumnya khasnya khas bumbu Jogjanya Jogja. tuh keluar Oke. seperti itu. Iya. Kembali Jangan lagi. dicontoh loh Mas bumbunya. Nggak apa-apa, ini banyak ini tinggal sambung. Ya. Mungkin kembali lagi ke Bakmi Sundoro. Ya. Kelihatannya kan namanya jadul banget ini, Bakmi Sundoro. Kayaknya biasanya kan sekarang kan keren-keren semua itu Keren-keren, nama-nama ya. bakmi Oh, Jepangan ini kan Bakmi Sundoro. Sundoro sendiri ya ini Mas Kaisang sebenarnya. Sundoro sendiri itu kita ambil awalnya dari sebenarnya nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, kebetulan istri saya adalah jalurnya dari beliau. Berarti mungkin darahnya biru apa enggak? Tapi Enggak, selama ini sih saya lihat merah. Masih merah. Masih merah. Kemarin kan waktu mau kesini saya rapid dulu Mas. Heeh. Saya tes masih merah sih Mas, belum berganti menjadi biru. Asalnya itu dari nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono II. Raden Mas Sundoro Raden Mas nama Sundoro. kecilnya. Gitu. Oke. Berarti ini bakminya ini turun temurun atau udah sejak lama atau gimana ini? Bukan sih, sebetulnya kita hanya cuman mengambil resep dari kebetulan kami di Jogja itu kita tinggal di dalam beteng kalau bahasanya seperti itu dengan nenek. Jadi kami tuh nggak nemu bakmi yang dimasak sama mbah saya dulu itu di bakmi Gunung Kidulan seperti itu. Akhirnya kita coba waktu itu. Saya memang penyuka bakmi, kita coba bikin resep bakmi yang memang diturunkan dari mbah kita seperti itu. Dari situ kok alhamdulillah banyak yang cocok, banyak yang berkenan. Akhirnya kenapa kita pakai nama Sundoro? Karena Sundoro sendiri itu beliau di samping sebagai leluhur kami, beliau pernah membawa Jogja di kejayaannya Mas. Jadi Jogja sampai mendatangkan ekspor, bahasanya waktu itu sudah ekspor sudah impor barang dari sini, sudah ekspor ke luar negeri, rempah-rempah. Disitulah
Sundoro itu dia memang mempunyai nama besar dan beliau seseorang yang tangguh, kemudian beliau seorang yang tidak pantang semangat, beliau seseorang yang menginspirasi ketika makanya kenapa di Jogja aja tuh Sundoro itu tidak ada fotonya ketika menggunakan jubah kebesarannya, baju kerajaan, karena dianggapnya beliau ini kalau dipasang tuh orang akan berani mati untuk beliau. Kalau pernah dengar perjanjian Giyanti, itu berawal dari beliau. Jadi saya ambil namanya supaya saya berharap Sundoro ini nantinya bisa menaungi banyak orang. Saya bisa meniru beliau yang pantang semangat, pantang mundur, semangatnya besar. Saya rasa saya sebagai industri kecil saya harus punya semangat, saya pakai nama Sundoro seperti itu. Nah kalau ini berarti kan ini nama Sundoro ini kan membawa nama besar lah. Iya betul. Berarti saya ekspektasi saya harusnya bakminya enak banget ini. Insya Allah. Pasti enak. Itu makanya kalau udah nama besar dipakai tapi rasanya tidak mengikuti kan juga kecewa langsung. Betul. Ya, di situ juga makanya kenapa kita menggunakan nama gitu juga kita komitmen Mas, biarpun kami ini industri kecil, kita komitmen untuk kita memberikan pangan yang benar-benar sehat, pangan yang benar-benar standar dengan ditentukan oleh badan olahan makanan BP POM. Jadi kita biarpun kita masih usaha kecil, kita berpikirnya besar Mas Kaisang. Kita tidak kalau nanti main ke tempat industri kita sudah standar HACCP, kita sudah BP POM. Jadi dalam pembuatan itu kita benar-benar mengutamakan kualitas, benar-benar mengutamakan bahwa kita mau memberikan makanan yang terbaik untuk orang Indonesia seperti itu. Enggak, karena kalau di di pikiran saya awal, waktu diajukan ke saya, Mas, besok yang datang untuk podcast bakmi Sundoro. Saya mikir wah jadul banget. Biasanya kan kelihatannya jadul. Ternyata dari segi packaging, dari ininya semua, wah benar-benar sebenarnya udah level selanjutnya lah untuk UMKM. Saya rasa nggak bisa disebut UMKM juga ini. Amin, mudah-mudahan. UMKM ini usaha menengah, usaha miliaran itu. Usaha miliaran. Jadi enggak Mas Kaisang, sebetulnya kenapa kita bikin kemasan yang menarik? Karena sebetulnya saya tuh kebetulan Mas Kaisang, saya seorang ibu yang produktif nih Mas, suami saya anak 5. Jadi dari situ itu anak-anak saya tuh kalau disuruh makan masakan Jawa itu kadang tuh nggak mau untuk membeli sebuah makanan Korea yang nyonsewu yang dengan namanya tadi Mas Kaisang bilang taporaki, apalah itu namanya tuh nggak sayang gitu loh. Tapi ketika mereka makan mijo tuh kayak ngapain sih makan mie Jawa, nggak enak itu, nggak ini gitu, nggak keren gitu kan. Akhirnya dari situ saya berpikir bahwa saya mesti bikin sebuah produk bakmi makanan Indonesia tapi yang orang muda itu mau makan juga mau, ketika beli juga nggak merasa bahwa ini apa sih gitu. Jadi saya memang ingin produk saya ini semua orang suka gitu, terutama anak muda gitu kan, karena anak muda sekarang tuh kan lebih nyon sewu ya Mas, kadang tuh lebih suka makanan yang berbau-bau nama-nama luar gitu. Kalau kuno malah kuno sekalian karena mereka lebih suka ke histori ceritanya. Setelah itu kita ambil di situnya sebetulnya. Jadi kenapa kita niat banget harus seperti apa packagingnya, karena kita percaya bahwa segmen pasar kita tuh sebetulnya banyak Mas, karena orang Jawa tuh kan di mana-mana ada ya Mas. Oh iya, itu di mana-mana ada ya benar. Saya mau ngambil ini aja deh, mau ngambil 0,01%-nya orang Jawa di Indonesia aja deh. Itu udah berapa? Oke, banyak aja lah isinya, banyak aja. Sama 0,0001-nya mie instan lainnya yang terkenal lah. Omsetnya di situ Mas. Tapi kalau kayaknya kalau dibandingkan mie instan yang lainnya kayaknya susah lah kan, ini kan juga membawa bumbu asli dari Jogja juga kan. Betul Mas. Jadi kok dibandingin ya susah juga. Makanya kemarin ini Mas, saya ditanya kompetitormu siapa? Saya bilang Sundoro nggak punya kompetitor. Sebetulnya. Karena memang kan kalau dibandingin nggak ada yang sama modelnya seperti ini kan gitu. Nggak, karena kalau disebut mie instan mungkin bisa disebut mie instan sekarang. Tapi kalau tadi saya lihat di belakang cara pembuatannya sebenarnya nggak instan banget. Jadi harus nyiapin banyak bahan juga kan. Kalau kemarin saya sempat ketemu dengan Mas Arto Biantoro di Jepang, beliau mengatakan hybrid bahasanya. Jadi sebuah makanan yang instan tapi tetap memerlukan proses memasak yang lebih supaya tercipta selera seperti asalnya, seperti itu. Jadi itu bukan instan berarti. Betul ya Mas ya. Itu ada prosesnya lagi. Itu berarti bukan instan, udah menghilangkan esensi dari instan. Iya, makanya saya tidak pernah mengatakan mie Jawa ini mie instan. Tapi sebenarnya adalah bakmi instane wong Jawa. Karena wong Jawa itu biarpun instan aja nggak mau instan Mas.
Iya, karena kayak maaf misalnya brand-brand besar yang mie instan itu kan kadang-kadang mesti aja diolah, mau ditambahin apa, bawang Iya, apa. Ya, betul. betul. Itulah orang Iya. Jawa. Makanya saya bilang kalau Sundoro itu adalah bakmi instan wong Jawa. Oke, bakmi instannya mau Jawa walaupun sebenarnya bukan instan. Iya. Nah, enggak, soalnya dari tadi saya ini cuma megang nih. Iya. Kalau dibuka kan belum mateng. Sebetulnya Berarti harus gini. dimasak dulu ini. Sebetulnya gini Mas Kaisang. Jadi kami ini masuknya bukan mie kering Mas, kami Iya. frozen food. Iya. Jadi produk kami ini sudah melewati pengukusan 1 kali. Oke. Kalau Mas Kaisang bersedia itu dibuka di dahar minyak aja sudah enak. Oke, berarti saya Iya coba boleh, ada gunting mungkin. Enggak disediain gunting. Oh di sini Mas Nyon Sewu, di belakangnya. Oh. Iya di belakangnya Oh, ya, yang ayam. di sini. Itu kalau dicicipin Mas sudah ada Sudah rasanya, ada sudah taste, gurih. ada taste, Dan ya. itu bisa dimakan seperti itu aja, karena itu sudah matang, sudah dikukus. Oh, udah matang jadi. Iya, seperti itu. Kalau Mas Kaisang cium baunya bumbu, itu bumbunya baunya harum banget. Jadi itu benar-benar bumbu ulekan, bukan bumbu ini, bukan bumbu bubuk. Oke. Jadi benar-benar ulekan dari bawang tadi sendiri seperti itu. Ya, saya enggak, ini kan kelihatannya masih belum matang nih, tapi Ya. udah matang kan saya Iya, percaya sama. coba didahar. Iya. Ini ngerjain Mas Kaisang, saya yang diminta darmi, di darmi yang seperti itu. Nah, itu minyak sudah matang sebetulnya. Dikukus tapi. Iya, Sudah saya dikukus. kukus, sudah melewati Sudah satu proses kali pengukusan proses 1 kali supaya dia awet. Kemudian ini mie kita tuh bentuknya kayak pasta, dia nggak gampang lodoh Mas. Lodoh itu apa ya? Blodrok. Oh, blodrok. Blodrok tahu ya, Mas? Blodrok itu bahasanya orang Jakarta Mas, kalau orang Jawa bilangnya blodrok, bededek tadi itu kan. Nah, mie kita tuh dia nggak gampang blodrok. Jadi kalau misalkan Mas Kaisang masak mie goreng nih pagi-pagi, kemudian siang nggak habis gitu, masuk microwave sudah masuk microwave dia sudah kembali, tapi dia tidak mengembang dan dia tidak menambah beratnya. Dia jadi cuma kembali seperti semula dan tetap enak rasanya. Nah, ini kalau nih saya tadi coba mungkin oke lah. Ini udah ada rasanya. Cuma Iya. mungkin harusnya dimasak jauh lebih Oh enak lagi iya, kan. kalau dimasak tuh nanti Mas Kaisang seperti kembali ke Jogja loh. Oh. Udah lama nggak ke Jogja. Itu makanya. Jadi saya memang bercita-cita. Kenapa saya ambil Jogja? Karena biasanya orang-orang tuh kalau dengan Jogja tuh banyak kenangannya ya Mas. Kenangan sama pacar, kenangan sama calon pacar, kenangan waktu kuliah gitu kan. Itu jadi banyak orang Indonesia itu yang tinggal di Jogja untuk kuliah, bekerja itu dia punya kenangan sendiri mengenai Jogja. Nah, saya mau bawa itu ke rumahnya mereka. Jadi mereka nggak perlu ke Jogja. Di rumah pun mereka bisa ciptakan romansa Jogja di Ya, rumah tapi ini mereka membawa masing-masing. kenangan semua ini nanti. Kenangan mantan nggak apa-apa ya Mas. Nah, dari tadi Ibu kan daripada cerita-cerita gimana enaknya mie Sundoro, mending langsung masak Oh aja. siap. Saya itu Mas Kalau udah bagian masak-masak saya ikut. datang sama ya. Iya, bagian makan. Iya, jadi Nunggu Mas banget ya. tadi punya Tadi. pertanyaannya Mas Kaisang itu sebenarnya kita emang bukan instan. Jadi harus dimasak. Nah, beberapa customer kita itu Mas itu mesti salah memasaknya, jadi rasanya nggak enak gitu kan. Makanya saya terima kasih sekali diundang ke sini, mudah-mudahan bisa edukasinya bisa bagus ya. Jadi pertama kali itu mesti siapkan minyak goreng ya Pak, Iya. jangan minyak apapun. Oli nggak bisa. Nggak bisa, Oh, nggak ya. Minyak rem. Emang ada yang minyak rem ya? Kita Atau banyak masaknya, yang ngomong. kita masaknya mie goreng dulu supaya nanti kalau mau dahar mie godok kan nggak mededek kalau bahasa Jawanya. Ya, jadi Bedek pertama nih itu, nyemek. iya pertama itu telur dulu. Telurnya kita kalau suka pakai telur, sebetulnya kalau bakmi Jogja itu telurnya khasnya itu dengan telur ini Pak, telur bebek. Telur bebek. Iya. Kalau telur bebek itu dia tuh rasanya lebih apa ya? Lebih nyeleket kalau bahasa Jawanya. Nggak tahu kok nyeleket. Iya. Nyeleket. Nyeleket nih. Iya. Nyeleket. Iya, nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Rasanya di Jogja tuh mie tuh kayak lebih Nyokot. tuh, ya kayak nempel di Oh. mie seperti itu. Nggak, ini tapi Ibu apa maaf, ini kan mie-nya mie Sundoro. Iya. Kelihatannya kan Jawa banget. Betul. Masaknya pakai apa? Kompor listrik. Tadi membawa areng Mas ke sini ditolak sama security. Oh, ya udah. Tadi harusnya bilang. Sama security kok nggak boleh bawa itu. Iya, Ini kalau saya dari- bilang pun juga nggak boleh kok. Ini dari frozen pun tidak masalah, langsung kita keluarkan, tidak usah menunggu mencair. Oh ya? Nah, jadi di dalam mie ini isinya ada bumbu sama brambang goreng. Nah, ini Oh, brambang untuk gorengnya brambang hilang gorengnya ini kayaknya Itu di lupa bawah. ini ya, Mas. Oh iya. Di bawah. Nah, setelah telurnya mateng, ini bumbunya kita masukin, Mas. Nah, ini bumbunya kan dari bisa kan agak keras dia. Iya. Nah, ini ditambah Boleh dengan ditambah sedikit air. Oh. Sedikit aja supaya dia mencair. Nah, ini ditumis sampai baunya nanti harum. Kalau belum harum baunya,
Berarti Dia belum matang. Harum. Iya. enggak belum. Harum sih harum tapi ya. Baunya itu dia memang khas ya Mas ya. Jadi nanti ini kan bumbunya memang bumbu ulekan seperti itu. Jadi bukan bumbu Jadi ini cair. ngulek sendiri di Iya. pabriknya diulek Iya, sendiri. cuman digiling sekarang Mas. Giling sekarang. Awal-awal dulu Dulu ngulek. diulek. Loh ini udah Sampai pabrikan. Udah pabrik semua. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Wow. Kita 30 karyawan loh Mas. Wow. Jadi awalnya kita food service. Nah, ini kan udah ya berbau harum. Alhamdulillah Covid Harumnya bumbu tutup kelihatan. semua, Mas. Ah. Tinggal satu aja warung. Tadinya ada 8 warung, tinggal Nah, satu ini kita warung. masukkan minyak. Tapi sebelumnya memang kita udah siapin ini. Minyak Jadi- ini udah kita siapin kalau ada orang mau beli itu bawa pulang gitu kan, masak di rumah. Jadi tidak perlu direbus duluan Mas minyak. Biarkan dulu nanti agak matang minyak. Nah, dia biar kalau misalnya kan pakai direbus dulu. Iya. Setelah direbus dulu bisa enggak? Kita tunggu sampai minyak agak ngembang. Nah, ini mie goreng kok pakai kuah ya? Ibu? Iya, untuk supaya ngerebus minyak Mas. Oh, oke. Ya. Nah, ini kenapa tadi tidak saya rebus duluan? Iya. Supaya bumbunya nanti masuk ke dalam minyak. Nanti rasanya kayak mie, kalau mie Jawa itu kan memang dia agak basah kan Mas, bukan kering. Kalau kering itu kan kayak mie Chinese food, mie Eropa itu kan dia kering. Nah kalau misalnya itu memang kesannya agak sedikit ada kayak berairnya, tapi bukan nyemek. Kalau nyemek beda lagi. Oh ya. Iya, Nyemek kayak gini nyemek. itu godok. Itu Oh, godok. godok. Kalau nyemek itu nanti kita masukin nyemek Itu dulu. kayak mie galau, godok enggak, goreng Iya, enggak. betul. Mie nyemek itu mie galau ya, Mas. Iya, betul. Galau. Antara mau Bisa jadi godok varian boleh. baru itu mie galau gitu ya. Oh, idenya sip. Sambil nunggu minyak agak matang, kalau suka pedas kita tambahin dengan cabai. Ini enggak mie instan, ini lama. Iya, betul. Ya Karena kira-kira dinikmati proses membuatnya juga. Iya. betul. Kan sekarang memasak tuh lebih sehat kan, Pak? Pedes ya, Mas? Iya, Saya kasih boleh. lembutnya 3 loh, Mas. Iya, Bu. Kenapa-napa. Biasanya 10. Jangan. Nanti kalau sakit perut saya takut loh ini. Ya nanti tinggal saya bilang gitu. Ini mesti agak nunggu minyak biasanya kan direbusnya itu sekitar 3 menitan, Mas. Oke. Ini kita tunggu dulu sampai minyak benar-benar agak Ngembang. gede, agak ngembang. Mm. Karena kalau nggak ngembang nanti rasanya kayak keras Karet. gitu ya. Ini minyak ini kita bikin tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan dia low karbo loh Mas Kaisang. Saya Jadi- suka yang hai-hai karbo. Jadi kandungannya Nggak mie kita nendang itu, namanya. kandungan mie kita pada satu porsi itu dia hanya mengandung kalori 27 gram kalori. Dan ini less sugar, gulanya cuman 2 gram per takar sajian. Natriumnya hanya 27%. Kalau mie instan tuh natriumnya natrium apa, hampir yuk? 250 Itu yang kandungan ada di kandungan natrium itu. Kandungan ada di Natrium mie. itu ini apa Garam? untuk Bukan. pengawetnya. Oh, Jadi pengawet. satu hari itu kita hanya butuh 130 gram natrium. Jadi kalau kita sudah makan segitu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum makanan yang kayak apa Mas yang di dalam kardus itu, nggak boleh makan pengawet. Oke. saya hari ini udah berapa nanti? Iya. Banyak ya. Iya, makanya kadang-kadang itu yang membuat ini apa kayak kalau sudah usia nanti kayak asam urat, kayak cepat kena jantung, kayak kolesterol tinggi dari situ. Natrium tadi. Nah, ini kan kalau udah di packaging kayak gini, terus jualannya di mana, Ibu? Kan kalau yang saya lihat udah beberapa kan udah di Blibli itu. Iya, betul. Jadi kami ini Mas dulu tuh awalnya bingung. Kami ini kan frozen food Mas Kaisang. Frozen food itu kan kadang-kadang kan kita mesti butuh cepet nih untuk ngirimnya. Karena kita hanya tahan 3 hari di suhu ruangan, maksimal 5 hari suhu ruangannya. Tapi kalau di freezer kita tahan sampai dengan 3 bulan. Nah, alhamdulillah Mas dibantu dengan Blibli itu Sundoro bisa sampai mana-mana. Karena cuman Blibli yang bisa buka gudang dimanapun. Satu toko itu bisa ada dimanapun. Jadi kita punya gudang di Jakarta, di Surabaya, Jogja, Solo, kemarin Sidoarjo. Sama Blibli itu. Iya, sama Iya. Blibli. Iya. Udah sejak kapan sama Blibli? Kita Blibli mulai awal pandemi, Mas. Awal pandemi. Oh. Kita bingung, kita nggak tahu, aduh jualannya gimana, saya frozen food, rumah makan tutup semua, saya nggak ngerti ngenalinnya gimana. Didatangilah sama tim Blibli, Bu mau jualan di tempatnya kita,
Saya bilang saya nggak tahu e-commerce kayak apa, saya nggak pinter, saya nggak bisa, saya tuh nunul HP aja. Kadang kadang tuh jempol sama driji aja gede jempolnya, jadi kadang salah. Itu yang kayak translate apa tuh driji. gitu kan. Jadi sebenarnya dengan Blibli udah dari tahun 2019 Mas. Awal itu kita membuka yang food service, kita udah ada packagingnya juga. Tapi waktu itu belum seperti ini. Masih pots, masih packaging yang lama. Terus ini satu porsi loh Mas Kaisang. Logo lama. Satu terus kita porsi. mengalami transformasi 2019 kita transformasi jadi seperti ini. Ya, yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah pandemi. Kok alhamdulillah pandemi. Enggak, maksudnya Jahat dia ya Mas ya, jahat itu maksudnya Mas. dengan pandemi, Jahat itu. alhamdulillah warung saya jadi ketutup. Tutup, akhirnya saya jadi pivot Mas. Pivot Ke sini. kemasannya saya Semua ada hikmahnya ya. Ini. Jadi ini kan tanpa MSG. Ya. Karena Mas request apa sudah matur sama saya tadi kemana request, saya suka MSG Bu, saya kasih ini MSG sedikit. Biasanya nanti apa namanya? Nendang. Gandoli. Kalau itu Gandoli. Mas, biasanya setengah. Enggak kayak gitu. Nah, terus tadi nih, misal tadi kan tadi awal pandemi didatengin sama tim Blibli, Blibli. Tadi betul. katanya nggak bisa nunul-nunul Betul, HP, betul. tapi kok malah tertarik itu loh. Saya diajarin sama tim Blibli, diajarin Blibli buka tokonya, sangat mengedukasi kan, Iya. diajarin caranya buka toko bagaimana, caranya distribusi Jualannya gimana, promonya bagaimana. Mas Kaisang mau kirim buat di Solo buat keluarga, saya kirimkan dengan senang Saya hati. kayaknya di Jakarta. Tapi itu juga karena ini Mas, saya tadi ada temen yang mengatakan saya betul karena power of kepepet juga. Karena kan waktu mau pandemi menghadapi Lebaran sempat bingung ini di mana ini anak-anak nanti makan apa, terus nanti Bakmi. nanti gajinya bagaimana kan gitu. Suami saya ini 25 tahun di Hutama Karya Mas, di kontraktor, nggak pernah pulang, tapi anaknya 5. Nah itu kan untuk ini Mas, supaya ada temennya di rumah. Saya itu sedih, nggak pernah di rumah, ditinggal terus, makanya sekarang saya rumahkan. Supaya nggak cari istri lagi. Malah nggak pulang dua-duanya ya. Nggak pulang dua-duanya, anaknya ditinggal semua. Tapi bocoran, saya kesini Jakarta main satu rombongan. Satu anak-anak, iya. Satu rumah Titip saya. salam loh buat Mas Kaisang dari anak-anak. Nah ini sudah matang, ini mie gorengnya. Nah, tadi saya tertarik, bukannya biasanya orang yang datengin e-commerce, tapi ini Blibli yang datengin ya? Oh iya serius, jadi Bener diketok gitu iya, kayak iya, halo iya. gitu. Bu, ibu ini kan produknya kan enak nih. Ibu kita bantu, jadi saya benar-benar dibantu Mas. Jadi nggak bisa sampai saya sekarang ahli. Ahli. Iya, saya sekarang ahli. Saya sekarang kadang kalau teman-teman tanya, Bu kok bisa hebat banget sih Bu punya gudang banyak? Loh, kamu tuh nggak tahu toh, saya tanya Blibli seperti itu karena cuman Blibli yang bisa seperti itu, yang lainnya nggak bisa. Ya sekarang ibu udah jago nunul-nunul. Oh jago Mas, alhamdulillah udah jago. Saya tuh dari Blibli setiap hari itu kami rata-rata 5 juta sampai 6 juta omsetnya. Sehari? Sehari, iya. Wow. Dari 30 150 juta. Ya, ini bener Mas, bukan UMKM. Nah, itu kan. Miliaran. Iya kok di 150 dikali 12 udah Iya. miliar. Ah, ini mie gorengnya Mas. Ini satu porsi loh Mas Kaisang. Nah, monggo Mantap. dicicipin. Terima kasih. Ini makannya harus pakai Jahat Oh, sekali. ini buat Mas ya? Bareng-bareng lah. monggo Bareng-bareng. dicicipin. Itu satu porsi loh Mas itu. Ya, Bareng-bareng. satu porsi Ya, banyak sambil masak banget mie ya. godok saya lanjutin. Boleh, Kasih tahu silakan. godoknya. Semua, Mas. Ini kita bagi-bagi biar mesra. Ya, ya. Nah, kita masak yang godok Mas Ya. Kaisang. Soalnya dimarahin kok mau makan tadi. Padahal saya udah siap-siap. Ya kan? makanya Sebetulnya tuh garpunya dari sini. Prinsipnya itu sama dengan yang goreng, cuman Iya. kalau yang godoknya ini tinggal pakai kuah gitu aja. Lebih Sama, banyak Mas. gitu. Iya, Akhirnya. kita telur dulu sama seperti tadi. Kenapa telur dulu? Karena supaya bumbunya tidak menyatu dengan Tidak terserap. di telur ya. Oh, Karena oke. telur kan dia menyedot kalau bahasa Jawanya ya Mas. Iya, Iya. bahasa bahasa Indonesia juga Itu Indonesia. Iya, ini. Oh iya. Ngenyot tuh Surabaya apa Nggak Jawa? ada Oh, kenyot. Maaf loh Pak, saya ini orang desa jadi Mas Jawa. Kalau minyak kita tidak perlu direbus dulu, dibuang airnya. Iya. Karena minyak kita sudah tanpa pewarna. Didahar boleh loh, ini minyak mentahnya enak loh Mas. Coba Dimarahin tadi katanya. Tadi dimarahin Tanya dulu. aja. Saya tanya dulu. Menu yang makan Iya. Jadi marahin soalnya ya udah dilihatin dulu aja lah. Ini sama. Ini bumbunya sama. Sama. Sebetulnya tuh kalau ditanya bedanya apa godok sama goreng nggak ada bedanya, cuma beda nama doang. Bumbunya sama, isinya sama, semua sama. Terus kenapa? Hanya Dibikin
dua loh. Hanya beda Kenapa di nggak ini. mie Jogja gitu Hanya aja? beda Oh, di kecap. bukan. Kita beda di apa namanya? Beda di komposisi mie-nya. Kelamasinya, Kalau Mbak. mie, komposisi ya, mie. kalau mie goreng itu 100 gram bakmi, 15 gram bumbu. Kalau pada mie goreng itu Mie mie godok. godok 80 gram bakmi, 15 gram 15 gram. bumbu. Oke. Oh, memang berarti memang ada dari komposisi bakminya Iya, aja. iya, karena kan Komposisi kalau gramasinya. yang bumbu kan pakai ini. Jadi bicara mengenai tadi Mas, mengenai beli-beli tadi Mas, saya itu sampai reseller saya, mitra saya seneng dengan saya karena dimanapun mereka berada, mereka bisa gampang ngirimnya. Kita juga buka dropship kan, jadi misalkan dia jualannya di Semarang, tapi teman dia di Jakarta, dia kirim ke Jakarta, saya kirim pakai GoSend seperti itu. Jadi mereka tuh kadang begini, baru ini loh saya jadi reseller, tapi saya nggak merasakan packing, nggak merasakan apa. Tahu-tahu udah nyampe aja tuh barang ke tujuan seperti itu. Dan itu dengan GoSend loh Mas, jadi nggak pakai lama. Grab, Iya, GoSend, jadi seperti itu. pesan jam 8, sebenarnya udah nyampe rumahnya dia. Oh, Dan free ongkir lagi Mas. Wah itu hebatnya beli-beli. Jangan lupa nanti souvenirnya ya Mas jadi beli-beli. endorse iki, endorse iki. Ini dikasih air kira-kira 300 ml. 2 gelas lah kalau di ini. Nah, ini minyak dimasukin. Dikasih kecap juga kayak tadi. Enggak, kalau godok Kalau mie Jogja godok Jogja itu khasnya kecap. tanpa kecap. Oh. Jadi kalau tadi nanya bedanya, ya itu bedanya. Cuman memang Tanpa kita kecap. tidak bisa memasukkan kecap pada kemasan kita, Mas, karena kita klaim tanpa pengawet, tanpa pewarna. Sedangkan kecap biasanya Nggak pakai bisa. Iya, Oke. saya punya PR, punya project bikin kecap Sundoro supaya bisa masuk di sini. Mantap. Mas Kaisang mau investasi di Sundoro? Oh, emang buka investasi. Oh iya, Mas. Dengan senang hati loh saya. Ini pedes apa enggak? Requestnya Ya, yang pedas godok. lagi sekalian. Terus Beli. Jadi memang bukan mie instan ya Mas ya. Maksudnya berarti mie apa ini Mas? Ya. Menurut Mas Kaisang. Ya, mie Jogja. mie ya, Pak? Jogja. Jadi Yang ini melebih. lagi ini Mas lagiin beberapa teman yang punya kafe, yang Iya. punya coffee shop itu kan kadang-kadang kan mereka lagi sepi nih, mereka bingung menunya. Mereka masukin mie kita Mas di tempatnya mereka. Jadi kan mereka Salah cuma satu tinggal menu. matang aja, Iya. jual matang aja ya di menunya. Kita juga nggak haruskan mereka pakai nama mie Sundoro, silahkan. Yang Oh, penting oke. masuk ke menunya mereka. Ini kasihan banget makan yang mentahan mulu. Kan biasanya Mas tugasnya kalau udah masuk tuh makan, Mas. Iya, Iya. ini enggak ya. Ini enggak. Nah, pokoknya kita masukin. Sama kalau mie Jogja itu khasnya itu pakai kubis, Kubis. jadi nggak pakai sawi. Iya, Tadi kobe sudah. kubis Tadi ya, ini. kubis juga. Saya tuh kebiasaan di warung, jadi saya gini-giniin kalau masak. Ada Kebiasaan di efeknya. warung. Iya. Nah, itu apakah efeknya bisa Enggak, jualan dulu- lebih banyak atau apa Kalau gitu? dulu kan di warung kan itu salah satu penarik, Mas. Iya, Jadi- biar Oh, pesugihannya teng-teng-teng. teng-tengnya ini ternyata. Jadi itu awalnya warung biar orang tahu kita kerjaannya numis bumbu. Supaya Nggak ada baunya kok, kemana-mana. Supaya baunya bumbunya. kemana-mana. Sambil di tek 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 tek, sambil Oh. tumis gitu lah. Jadi kalau Jadi sepi warungnya, gitu dengar, seperti itu Mas. apa itu? Terus habis itu tercium baunya kan gitu kan. Enggak, biasanya kan orang pesugihannya kan ini pesugihannya teng-teng sambil bumbunya dimasak terus. Kayak kalau jualan warung ini nanti. Saya tuh sebelum pandemi itu kami 8 cabang sudah Mas Kaisang. 8 cabang sudah. Gerobakan Rencana juga kami Mas, itu ya. 2029 ini kami punya 100 gerobak rencana kami. Tapi 2021. alhamdulillah Allah berkehendak lain, ada Covid tutup semua itu 8-8-nya. Itu alhamdulillah. Iya, lah kan jadi ini Mas Oh sekarang. iya. Jadi ini malah sekarang bisa 10 kali lipat omset kita. Iya. Baru kali ini saya ketemu orang Iya. toko tutup, alhamdulillah. Ya, makanya. Bingung Iya, saya. kemarin tuh kita ngundang podcast pada sedih semua. Ini alhamdulillah tutup. Oh ya, alhamdulillah ya mulai satu tutup. Kayak seneng banget gitu. Ya enggak, artinya kan bukan senang gitu. Artinya kan kita jadi fokus gitu Mas, jadi belajar enggak. Jadi kan enggak ngurusin food service, enggak ngurusin food. Ya kita memang fokus ke manufaktur sekarang seperti itu. Jadi makanya ada beberapa teman yang bilang, "Bu, kita boleh enggak kita franchise-kan gerobaknya?" Monggo. Silakan, tapi saya mau tahu konsepnya, mau tahu seperti itu, cuma suplai bahan baku minyak aja. Lainnya kita nggak ngurusin, tapi belum ada yang tertarik. Mas Kaisang mungkin tertarik, monggo. Ya kalau enak, kan belum dicoba. Oh iya, siap. Nggak dicoba Cobanya dulu. kapan ya ini? Iya, makanya nggak boleh soalnya. Tergantung sutradara. Tunggu sebentar lagi matang kok Mas ini. Nah ini seporsi loh Pak ini. Iya. Jadi kalau mie instan itu, kalau perhatikan kemasan mie instan itu dia 60 gram Gram. itu untuk mie
untuk mie Goreng. godoknya. Oh, godok. Tapi minyak sama kecapnya itu sudah hampir minyak sama itunya sudah hampir 20 Bumbu. gram. Hmm. Jadi mie cuma 40 gram. Oke. Jadi kita 2 kali lipatnya mie instan. harusnya Tapi- kenyang berarti. Kalau ini beneran Mas, tulisannya mie goreng, ininya digoreng. Biasanya Iya. kalau mie yang satunya tulisan mie goreng tapi Nggak digodok. digoreng. Sampai hari ini masih bingung kenapa namanya mie goreng. Ya udah lah, ya udah mau protes sana yuk. Ayo. Enggak, cuma nanya. Udah, yuk Dan protes memang kantor kalau- ke sini. Dan memang kalau mie Jogja ini Mas dia yang membuat berbeda adalah tanpa kecap. Jadi seperti ini bentuknya cantik. Ya. Ternyata ya, beli bukan ngajarin untuk usaha aja tapi mindsetnya Betul, ininya ya. betul. Sampai sekarang Menarik. pun kadang-kadang saya masih ditantang sama beli-beli. Bu, waktu itu kita belum buka di Bandung. Bu, ini Surabaya sudah belum ada di Bandung lu, Bu. Kapan Bandung buka? Gitu, Pak. Oh, dimotivasi. Iya, dimotivasi seperti itu. Jadi akhirnya, oh iya ya, kenapa nggak di Bandung? Kita sambil cari siapa yang mau mitraan di Bandung seperti itu. Udah semua. Mbak Mas yang kemarin belum keluar Jawa loh, Bu. Mau kemana habis ini? Iya, Pak. Iya. Nah itu Karena tantangannya salah luar satu biasa. keunikan kita dengan bantuan Blibli, kita jadi unik dalam hal distribusi, Mas. Makanya seperti tadi diceritakan, ada reseller saya baru ngerasain kali ini, dia kerja tetap, tapi dia bisa jualan dan tanpa harus pack- packing, packing, pokoknya tahu-tahu dia makasih ya Kak, sudah sampai barangnya, cepet banget, padahal yang pesen di Jakarta kan gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu karena Blibli, karena satu orang bila ada mitra yang bergabung dengan kami otomatis punya 9 toko. Nah, di Surabaya, Jogja, Jadi saya Solo, berasa raja Jakarta. retail. Mantap. Tapi memang Raja kita retail. nggak main di MTG Tindak, karena kan memang melihat dari produk sendiri kan frozen. Nih nyun Iya, sewu, iya. sampun mateng. Ini Kayak mie monggo. godoknya. Akhirnya. Nunggu dari tadi. Iya. Saya Teman-teman. makan Pak. Iya, monggo silakan. silakan. Makannya, Pak, Bu. Bismillah, mudah-mudahan cocok. Ya. Saya terharu loh nih. Nah, masakin berdua ini luar biasa. Ibu terharu, saya bahagia. Iya, Dikasih makanan dikasih enak, Bu. makanan bahagia gitu. Kayak mau dikursi sama chef di depan saya ini. Loh, jadi saya tadi dikasih waktu ya tadi. Ini luar biasa. Kita makan aja enggak usah langsung. Gimana kalau gua sama Bapak ngobrol aja? Iya, kami makan yuk. Iya, iya. Rasanya gimana rasanya mie Jogja? Ada nggak, Pak? Ada. Iya, ada. Ya mie Jawa ini. Iya. Jadi kalau mie goreng Jogja itu memang kayak gitu Mas. Jadi dia agak cenderung agak sedikit basah ya Mas Kaisang ya. Kita sih nggak usah perlu ditanyain enak atau enggak, yang penting kita bisa menikmati. Betul. Saya nyoba goreng, Mas. Ini Boleh. Jadi kadang di suatu daerah tuh Mas ada yang suka godoknya. Jadi misal nih, jadi kita itu hampir 95% produk kita setiap hari itu Mas tuh kita kirim ke Jakarta. Setiap harinya. baik. Jadi bahkan reseller kami yang di Jogja pun itu juga ngirim ke Jakarta. Loh, berarti persaingan bisnis ini berarti. Iya, betul. Jadi di Jakarta itu kadang kita berpikir begini, kok banyak beli yang godok ya. Nanti tahu-tahu tuh nanti di Sabtu tuh banyak beli gorengnya. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang godok sama goreng itu enak mana, saya rasa balance ya. Karena kadang-kadang di minggu tuh nanti 3 hari pertama itu yang laku yang apa namanya yang godok tuh tinggi banget. Jadi tahu-tahu tuh kesusul dengan yang goreng seperti itu. Nah, saya sambil makan, saya mau sambil Boleh. tanya satu Ya. aja. Boleh. Tantangannya apa sih Ibu? Waktu dulu awal kan gerobakan, Ya. akhirnya pindah jualan full di e-commerce di Blibli. Apa sih tantangannya awalnya gitu untuk pindah gitu? Atau udah ketakutan atau Iya. apa Kalau awal-awal? saya sih gini Mas, kalau tantangan yang terbesar itu adalah kami itu ketika itu kita nggak pernah berpikir bahwa bakmi kita itu, saya dulu bikin ini cuma untuk persediaan di rumah makan saya, karena saya berpikirnya bahwa ketika siapapun masak itu bisa gitu kan. Nah, cuman memang suami saya ini orangnya galak. Kamu kalau bikin usaha mesti benar, mesti ada izin legalitasnya benar, semuanya benar, jadi biar nggak tanggung seperti itu. Nah, alhamdulillah betul. Itu disiplin. Betul. Dan alhamdulillah karena kita di e-commerce, Blibli juga tanya kan, Ibu ada izinnya, ada apa-apanya gitu. Jadi kita nggak berat gitu kan seperti itu. Dan yang pertama kali kita adalah apa bisa sih frozen food itu sampai mana-mana? Terus yang ngirimnya seperti apa? Terus kalau rusak bagaimana? Saya kan juga mikirnya karena terus nanti sampainya ke customer seperti apa gitu kan. Jadi saya sempat takutnya
saya bilang sama di Blibli, nanti kayak apa Pak? Saya nanti kalau rusak gimana? Kalau jamur bagaimana? Kalau ini bagaimana? Dan alhamdulillah dari bulan Maret kita jualan hack-hacknya Blibli itu sampai sekarang belum pernah ada yang rusak. Belum pernah ada yang komplain rusak. Karena tadi Blibli memberi kita kemudahan dengan gudang tadi banyak tadi itu Pak. Memberikan Jadi fasilitas kalau, untuk membuka toko, betul, membuka gudang, di mana mitra itu menyediakan tempat, produk saya drop ke sana, nanti dari mereka yang mengirimkan. Artinya Jadi kalau dengan Blibli itu bisa membuka cabang banyak tapi low investasinya lebih rendah. Betul. Jadi kalau ditanya tantangannya apa, ya sekarang tantangan saya gimana caranya saya bisa naikkan omset 3 kali lipat dari sekarang, karena saya kepingin banyak membawa pekerja-pekerja di sekitar saya Mas Kaisang. Karena jujur aja saya nggak nyangka dulu kita 4 karyawan ya. Saya ingat Mas, saya tuh pulang tadinya 15 orang, terus begitu pulang pandemi pulang semua jadi 4 orang. Jadi saya tuh di jalan mau bulan puasa, saya bilang ke dia gini, dia kan dulu di sebuah perusahaan BUMN kan, saya bilang, aduh Pak mau lebaran biasanya dapat bonus banyak, ini nggak dapat apa-apa, terus nanti kayak apa kita ngasih orang-orang, ngasih orang tua, nanti anak seperti apa yang mau beli bakmi puluhan juta tuh siapa, saya bilang gitu kan. Challenge-nya itu karena saya sebelumnya pernah nyoba Mas, saya di Jualan pasar, di jualan kemasan itu ini nggak ada yang beli, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. sampai di ditawar-tawarkan. Simpang 5 itu ya di Semarang, kita pagi itu biasanya mandi minggu pagi itu tak tawarin, tak kasih tester. Ya Nggak makan testernya habis testernya Mas. Tapi nggak beli. Nggak beli. Jadi cuma gini, bakmi 12.000 mahal banget. Bakmi 12.000 mahal banget gitu. Tapi enak, habis. Nah, Ya, tapi nggak mau beli. iya, tapi ya itu setelah itu nggak dinyangka dari sebenarnya sudahlah pasar sama tuan deh, pasar bisnis sudah jalan. Dari Blibli itu terus akhirnya di e-commerce kenal, muncul Blibli juga bantu kita dengan ada iklan di IG, di apa tuh akhirnya datanglah tuh yang menjadi distributor. Jadi saya tuh nggak pernah nyangka. Ditanya ibu kalau jadi distributor saya mesti gimana? Saya pikir 200 karton itu udah gede ya Pak, 200 karton gede tuh, mahal juga uangnya kan. Pokoknya deposit 200 karton. Mau loh Mas. Sebenarnya nggak kenal orang itu, nggak pernah ketemu, nggak kenal. Lah kok mau tuh, kaget juga loh, kok bisa ya, kok mau ya. Dan ya itu tadi, akhirnya lebaran itu bisa ngaji karyawan, bisa ngasih THR, bahkan beberapa kan banyak kan ibu-ibu tuh ya Pak ya, itu kan waktu itu kan bener-bener mereka kan pada di PHK suaminya, nggak punya kerjaan, jadi begitu dapat uang tuh yang gini, ya Allah aku masih dapat uang lebaran, makasih ya Bu. Itu saya sampai yang kok segitunya banget ya ternyata. Ibu-ibu sekitar tempat kita produksi itu yang tadinya saya tarik juga produksi ikut di pabrik, iya. pabriknya di PHK, pada tutup, kemudian suaminya juga nggak kerja, jadi kan mereka benar-benar suami istri nggak kerja. Saya tariklah kerja di tempat saya, jadi saya bilang Blibli itu membantu kita mengangkat harga tadi loh, akhirnya orang tahu gitu. Sekarang orang beli bakmi kita nggak pernah ada yang 1 Mas. Iya, kalau kayak gini minimal juga 6, minimal 10. 12.000 yang Tadi murah. tantangannya ibu sama bapak, tantangan saya sekarang gimana? Ya di sini ini lebih banyak daripada Mas Kaisang nih, tantangan saya. Tantangannya itu ya. Nggak makan. Ini mau makan kayaknya ini Mas sungkan kan. Jadi ini biarpun sampai setengah jam gitu Mas, dia nggak melodrok, nggak mengkrok gitu loh, minyak tuh nggak jadi gendut, nggak jadi besar gitu, nggak bervolume. Enak. Alhamdulillah. Saya lebih suka yang goreng. Oh iya, gitu. siap. Karena Father bukannya apa Sansana. dari dulu saya nggak suka kuah. Oh gitu ya. Kalau hujan-hujan gitu nggak pengen makan mie kuah pedes gitu ya? Nggak kebayang. Udah. Ya. Masih sini mau pergi. Sini lah. Biasanya pergi loh. Minyak masih banyak mah. Biasanya pergi loh 5 menit biasanya. Dia masih ngobrol. Iya. Di sini 5 menit. 5 menit habis udah. Baru semenit. Enak soalnya. Jadi menurut Mas Kaisang tantangan buat saya ini, saya balik sekarang. Menurut Mas Kaisang tantangan buat saya apa nih supaya Sendoro bisa dikenal banyak orang? Ya harusnya satu, tadi kan udah buka di Blibli. Ya gimana caranya ini sekarang orang tahu kok ini jualan di Blibli. Tapi kan sekarang apapun tetap harus kita, kalau saya itu harus ada bakmi Sendoro gede gitu. Ya mungkin mau buka 1 di sini atau... Boleh, Mas Kaisang yang buka, saya tinggal menyediakan tempatnya. Saya tinggal tergantung ada yang masak atau enggak sebenarnya. Sebetulnya kalau ngajarin itu mudah Mas. Jadi kami ketika 8 gerobak itu, kami ketika buka karyawan yang jaga gerobak itu, kami nggak ada standar harus bisa masak. Yang penting mau kerja. Mereka tuh orang-orang dari desa yang benar-benar nggak bisa apa-apa.
saya ngajarin mereka cuma 3 hari udah bisa jualan, udah bisa Kapasitas masak. produksi berapa nih? Satu hari kita Satu hari sudah mencapai 150 kilo. Berapa? 50 karton itu kapasitas kita sampai segitu. 50 karton. sehari. Satu karton isi 36. 36. Tantangan selanjutnya gimana kalau Ya. ordernya 1000 karton per hari? Betul. Kemarin sudah Kalau 1000 karton masih bisa 3 shift, bisa 2 shift. Karena dapur kita istilahnya ruang kita sudah sesuai dengan standar BPOM, HACCP dan SNI. Jadi untuk 1000 karton masih bisa. Kalau 10.000 karton, nah itu baru kita butuh the big space ya, seperti itu. Sebenarnya kalau mau jualan di Jakarta, dijualan di outlet kita juga bisa kan? Boleh Bisa. sekali Mas Kaisang, dengan senang hati. Oh, kita punya outlet banyak. Karena jadi sebetulnya memang sebagian mitra juga udah ada yang ini Mas, udah aku tak buka di sini, buka masakan. Ya, memang dari Sundoro masih belum ada secara ini seperti ini desainnya bagaimana kita. Karena kita Monggo lah, sebetulnya mau kita jualan kepinginnya masakan, saya support untuk mie-nya rollnya, aja. gitu ya. Iya, Oh, karena oke. kalau kita suruh franchise tuh kita nggak mudeng Maksudnya seperti apa gitu fokus loh. saya nggak sementara paham. ini kan nanti Produksi. jadi Iya, betul. terbelah lagi kalau misalkan saya buka food service. Iya, iya, benar. Sementara ini dulu lah. Nah, gitu. nah itu yang Ini mereka aja belum gede. belum dapatkan. Jadi kadang ada yang, Bu, sama franchise dong. Saya bilang saya nggak mau franchise kan. Saya kalau ini kamu coba bikin konsep seperti apa, bagaimana, ayo aku penting aku jual barang. Yang penting saya harus tahu dulu desainnya seperti apa. Karena saya nggak mau acak-acakan gitu loh, Pak. Saya nggak mau merusak nama saya. Saya harus benar secara artinya bener untung secara kamu, bener apa brandingnya dapat. Karena Sundoro mau saya mindset untuk anak cucu saya, nggak untuk sekarang aja gitu loh, Iya, Mas Kaisang. Karena sebenarnya kalau ditanya mimpi saya pengen punya Dreamnya. apa The House of Sundoro. Kalau ini apa mau jualan apa lagi nih selain Jadi bakmi The House of Sundoro itu simpel aja Kontak sih, ini Mas. Mas, Iya. bakmi tinggi Mas. Wah, ini? Lambat. sudah. Ini memang saat Sudah ini habis. saat, Terima kasih. saat ini kita memang masih fokus 3 varian produk ini Mas. Tapi Oke. sebenarnya masih ada produk-produk lain yang waktu itu dari warungan yang rencana nanti akan saya angkat termasuk minumannya. Ada. Apa mau bikin apa wedang asli, wedang Stop ronde? jambu, udah stop pernah dengar? jamu. Stop jambu, Oh, jambu. stop Jambu. jambu. Jambu buah di stop. Iya, stop jambu itu favoritnya Sri Sultan sampai sekarang. Jadi beliau kalau gerah, masuk angin, flu itu yang diminum. Saya tahunya itu kan biasanya Solo tuh stop makroni. Betul. Nggak ada stop jambu. Iya, ini stop Stop jambu. jambu. Jadi dia minuman, Mas. Jadi kayak ada rempah kayu manis, kemudian apa cengkeh, gula batu, itu nanti direbuskan Mas sama jambu. Jadi vitamin C-nya jambu itu waktu awal corona itu paling laku di rumah makan kami. Karena mereka menurut mereka rasanya kan panas anget gitu kan badannya. Jadi bilang ini penangkal corona ini Bu gitu. Hanya sekarang kami harus memilih tutup rumah makan kami yang di industri karena kami mesti milih kan Mas, karena kan 2 lantai kami. Dulunya tuh 1 lantai itu di bawah untuk rumah makan, atas untuk bikin bakmi gitu Oke. kan. Nah sekarang karena udah mulai besar kapasitasnya juga kita juga nggak dibolehin sama BPOM untuk Bu jangan dicampur nanti kalau Iya. banyak orang datang kan Ibu nggak tahu tuh seperti Iya. apa. Akhirnya kita memilih semua lantai 1 tuh full untuk industrinya, 2 untuk lantai 2 untuk kantornya. Sebenarnya tadi itu ada pertanyaan dari saya Ibu. Apa udah puas belum? Ternyata emang belum puas karena Belum. tadi pengen mau bikin apa Iya. House of Sundoro, bikin Iya. tadi Iya. stop jambu semuanya. Iya. Wah, Kita itu juga punya teh benar-benar kayu manis. kayak ternyata bakmi Sundoro itu nggak di sini aja. Ternyata emang masih panjang lah ininya. Betul. Masih ada betul, misi-misi yang betul. perlu kita. Jadi House of Sundoro itu lebih ke ini Mas, lebih ke depan tuh nanti mungkin rumah makan bakmi, nanti belakang tuh pabrik. Jadi orang bisa makan bakmi terus sambil ngeliatin, oh bikinnya kayak gini loh. Sambil nanti kita cerita dari awal Sundoro tuh yang masih pakai mesin tangan yang giling tuh Mas. Masih aduh, saya simpan. setengah mati Mesin itu pakai mesinnya tangan itu. itu. Sekarang udah tinggal pakai jerat, pakai mesin udah keluar bakminya apanya. Dulu tuh sampai keringetan Mas, sampai kurus bikin terus pokoknya luar biasa gitu kan. Bikin 10 kilo aja sampai lembur-lembur. Iya, karena masih pakai tangan manual, kita nggak pakai mesin gitu. Karena bakmi kita ini dia teksturnya dari awal itu kita tanpa air Mas, sedikit sekali airnya, cuman tepung, garam sama air sedikit. Jadi kan dia nggak basah, kan berat itu kalau untuk diuleni itu. Tapi saat ini Gitu. juga mesin kami masih mesin-mesin yang sederhana Mas, Belum mesin mesin kecil. pabrik Karena kan sih. tadi masih UMKM tadi ya Mas. Oh, itu masih Jadi kecil. kok kayaknya ini bukan UMKM ini, bener ini bukan UMKM, usaha menengah kecil miliaran. Oh, Amin, amin, didoain mudah-mudahan
Mudah-mudahan tercapai doanya, matur suwun sekali. Iya, amin. Semuanya pokoknya harus lancar biar apa ya? Tadi menyerap tenaga kerja lebih Betul. banyak. Tadi yang Betul. awalnya mungkin awal pandemi berkurang, tapi habis Iya. itu kan perlahan bisa Betul. benar-benar Iya, menemukan betul. jati dirinya mie gorengnya Iya. Sundoro gitu. Dan Sundoro Mas, biarpun kecil kita nggak punya limbah, nggak ada limbahnya sama sekali. Jadi kita kalau bikin bakmi satu datang 7 kilo itu jadi 8,5 kilo. Jadi cuman ada sisa-sisa tepung itu Mas, kecil-kecil atau Dikit-dikit mungkin kalau lah, pas dikit-dikit, adang itu, Iya. adang kan ada yang kayak nempel itu Iya, kan, itu Menggumpal ya. dibawa sama ibu-ibu ini untuk makan ternak bebek. Oke. Nah karena makan minyak Sundoro itu telurnya jadi bagus Mas, jadi kuning telurnya dia. Oh. Jadi efeknya bagus untuk lingkungan. Jadi kadang tuh mereka pada rebutan, Bu nggak ada sampahnya lagi Bu. Loh sampahnya tuh nggak banyak kita. Karena ketika bebeknya makan minyak kita tuh jadi bagus. Oke. Telurnya seperti itu. Nah ini saya udah dimarahin Ibu, itu layarnya ada tulisannya closing gitu. Layarnya ada tulisannya Ya, closing. terima kasih sekali Mas Tapi ada Kaisar. satu hal dulu mungkin dari Bapak sama Ibu, apa sih yang bisa disampaikan buat anak muda zaman sekarang, apalagi yang pengen usaha, apalagi di masa pandemi kayak gini? Apa yang bisa disampaikan Kalau gitu biar saya- mereka semangat gitu lah ya. Kalau intinya. saya fokus, Kalau saya suami monggo. kalau saya sih harapannya anak muda sekarang lebih ke bisa inovasi, Iya. terus lebih fokus dan pantang menyerah. Jangan gampang putus asa. Apapun yang ada berusaha untuk dijajaki. Nah, itu untuk dari sisi Nggak muda pilih-pilih saya. pekerjaan. Nggak pilih-pilih pekerjaan juga. Gitu. Halo, dari Bakmi Sundoro. Kami produksi bakmi Jogja dalam kemasan. Kami bakmi Jogja dalam kemasan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bakmi kami sudah memiliki izin BP POM, dibuat tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan low karbo. Bakmi kami frozen food, jadi disimpan di dalam freezer. Bakmi kami tahan suhu ruangan atau suhu kirim 3-5 hari, pada freezer 3 bulan suhu freezer. Kami Bakmi Sundoro ada 3 varian, bakmi goreng, bakmi godok, dan bumbu praktis. Kami bisa ditemukan di Blibli dengan harga 12.000 per piece dan bumbu kami 65.000 per piece. Untuk area seluruh Indonesia kami pembelian minimal 6 free ongkir. Untuk daerah Jogja, Solo, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya bisa dikirim melalui ojek online. Jangan lupa beli ya. Dan untuk bisa dapat juga langsung ke toko kami ada di IG sundoro.indonesia dan website kami www.sundoroindonesia.com. Jangan lupa beli ya, bakmi Sundoro, Rajanya rajanya rasa. rasa. Kan? Nuwun sewu Ibu, Bapak Iya. mau nanya. Iya, udah Ada episode mau- 11 tahu. Walaupun tadi dimasain tapi mau nanya, Iya. ada yang mau dipesen lagi nggak? Emang biasanya gini Bu, terakhir-terakhir emang diusir jadi Oh, gitu ya? Nanya, Nanya, nanya. gitu. Saya nanya doang loh. Udah biasa kok. Wedang ya. Iya, matur suwun sanget. Oh iya. Wah, hari ini menarik sekali. Ternyata ide bisnis itu juga bisa datang atau lahir dari kebudayaan lokal, dari resep keluarga dipertahankan bisa menjadi bisnis. Terus ternyata untuk menjadi besar, kita sendiri harus berpikir besar supaya kita bisa punya cita-cita menjadi lebih baik. Terus juga bisa memanfaatkan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh e-commerce seperti yang dilakukan oleh Blibli. Penjualan bisa langsung naik dan juga langsung bisa belajar ekspansi atau membuat rencana kerja jangka panjang. Wah, menarik. Mudah-mudahan bisa membantu orang banyak. Waktunya tutup warung.